Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fajar Siddiq dari uh, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya susun. Yaitu yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam meningkatkan efisiensi kinerja organisasi pendidikan. Baik, yang melatar belakangi dari artikel saya ini, yang pertama yaitu di zaman modern ini istilah teknologi informasi organisasi sering dikaitkan satu sama lain. Bahkan tidak hanya terbatas pada organisasi, teknologi informasi juga menjadi suatu bagian penting bagi mayoritas aspek kehidupan, yang menunjukkan bahwa teknologi adalah salah satu komponen utama yang dapat mempengaruhi struktur dan fungsi suatu organisasi. Selain itu, organisasi juga harus sensitif terhadap pengaruh teknologi, terutama di bidang manajemennya, di mana di dalam teknologi itu banyak sekali teknik pemrosesan dalam mengubah input menjadi output. Selain itu, manajemen harus dapat memahami dengan baik peran sistem informasi dalam organisasi. Teknologi informasi muncul sebagai akibat dari merebaknya globalisasi dalam kehidupan organisasi. Semakin kerasnya persaingan bisnis, semakin singkatnya siklus hidup barang dan jasa yang ditawarkan, serta meningkatnya tuntunan selera konsumen terhadap produk-produk jasa yang ditawarkan. Teknologi informasi memiliki peluang besar dalam pengembangan pembelajaran siswa. Ya, ini kaitannya dengan organisasi pendidikan itu sangat berperan dalam pengembangan pembelajaran. Begitu pula dengan teknologi informasi. Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi pendidikan yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Artikel ini juga membahas tentang bagaimana respon dari organisasi pendidikan saat ini terhadap perkembangan teknologi informasi, serta bagaimana seharusnya teknologi informasi dimanfaatkan demi mencapai efisiensi kinerja dari organisasi pendidikan tersebut. Selanjutnya, kajian teori yang saya ambil yaitu yang pertama ada definisi efisiensi. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber biaya untuk mencapai hasil kegiatan yang sedang dijalankan. Masalah efisiensi berkaitan dengan pengendalian biaya. Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari menggunakan aktiva tersebut. Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan untuk penggunaan sebenarnya. Selanjutnya, konsep organisasi pendidikan. Kata organisasi secara etimologi berasal dari kata Latin organum yang berarti alat, sedangkan menurut istilah berasal dari bahasa Inggris organization yang berarti organisasi atau penyusun, pengumpulan, penghimpunan. Jadi organisasi adalah suatu susunan satu kesatuan kecil yang membentuk satu kesatuan besar. Dari Prajudi As
Asmosudirjo mengemukakan bahwa organisasi adalah struktur kata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antar kelompok orang yang memegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama mencapai suatu tujuan tertentu. Baik, langsung saja ke yang selanjutnya, yaitu tentang teknologi informasi dan organisasi. Nah, jadi apa sih hubungan teknologi informasi dengan organisasi? Ada beberapa pengertian dikemukakan oleh para ahli terkait dengan teknologi informasi. Yang mengutip dari Asosiasi Teknologi Informasi Amerika, bahwa yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat kelas komputer. Dan menurut Slamet, teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi dengan teknologi lainnya, seperti perangkat keras, perangkat lunak, database teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya. Baik, langsung ke metode. Jenis penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian yang berupa studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Selanjutnya, prosedur penelitian. Metode penelitian kepustakaan ini digunakan untuk menyusun konsep pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi kinerja organisasi pendidikan. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan topik, lalu dilanjut dengan eksplorasi informasi. Selanjutnya menentukan fokus penelitian, lalu mengumpulkan sumber data, satu persiapan penyajian data, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Selanjutnya sumber data. Sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa buku, jurnal, situs internet yang berkaitan dengan topik yang telah dipilih. Yang mana sumber data yang saya ambil dari penelitian ini yaitu terdiri dari buku dan jurnal tentang teknologi dan organisasi pendidikan. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah, atau artikel, jurnal, dan sebagainya. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah daftar, checklist, klasifikasi bahan penelitian, skema atau peta penulisan dalam format catatan penelitian. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi konten atau konten analisis. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid yang dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilih berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan. Untuk menjaga kekekalan proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi kesalahan informasi, maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan memperhatikan komentar dari pembimbing. Selanjutnya hasil dari penelitian ini yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi adalah sistem
atau teknologi yang dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan, menganalisis, menyajikan, menyimpan, dan menyampaikan data menjadi sebuah informasi. Yang kedua, manfaat menggunakan teknologi informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik, dan memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaannya, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi yaitu menangkap dan menginput data, informasi, memproses data menjadi informasi, mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami, merekam atau menyimpan data informasi dalam satu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data informasi yang sudah tersimpan, mengirim data informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Selanjutnya, tujuan organisasi pendidikan yaitu mengatasi keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan, terciptanya efisiensi dan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan sebagai wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat kuantitatif teknologi informasi terdiri dari pengurangan biaya operasi, perbaikan produk dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan manfaat kualitatif berupa analisis data yang lebih cepat, penyajian laporan manajemen lebih baik. Beberapa pekerjaan dapat dilakukan oleh individu yang sama, menghemat waktu, akses data lebih cepat, lebih tepat waktu, data yang disajikan lebih akurat, dan perbaikan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya teknologi internet terkait secara langsung dalam mengubah pola kehidupan sehari-hari, termasuk cara kerja, akses dan pertukaran informasi, cara berbelanja, bertemu orang-orang, memelihara dan mengatur hubungan sosial. Adanya internet memudahkan seseorang berkomunikasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan adanya internet, seseorang juga dapat belajar menempuh pendidikan jarak jauh dengan mudah. Selanjutnya, melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, setiap peserta belajar akan terangsang untuk belajar maju berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kecakapan yang dimilikinya. Pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi menuntut kreativitas dan kemandirian dari diri sehingga memungkinkan pengembangan semua potensi yang dimiliki. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja organisasi pendidikan tersusun pada hasil kajian di atas yang merujuk pada komponen-komponen pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi: pertama, pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi pendidikan. Kedua, pemanfaatan teknologi bagi manajemen organisasi pendidikan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi untuk menunjang aktivitas organisasi pendidikan. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kreativitas anggota dalam organisasi pendidikan. Baik, langsung kita bahas yang pertama, kajian pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi pendidikan, yaitu mengatasi keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, di mana teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak,
mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga pemanfaatan teknologi dapat mempermudah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya, kajian pemanfaatan teknologi bagi manajemen organisasi pendidikan. Ini berisi tentang kemudahan yang ditawarkan teknologi informasi dalam manajemen data organisasi pendidikan, seperti analisis data yang dapat dilakukan lebih cepat, penyajian laporan manajemen lebih baik, beberapa pekerjaan dapat dilakukan oleh individu yang sama, penghematan waktu, akses data yang lebih tepat waktu, data yang disajikan lebih akurat, dan perbaikan dalam pengambilan keputusan yang lebih sesuai. Lalu selanjutnya, kajian pemanfaatan teknologi untuk menunjang aktivitas organisasi pendidikan berisi tentang ketersediaan informasi dan referensi yang berlimpah untuk menunjang kegiatan organisasi pendidikan. Selain itu, dapat mempermudah memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi dapat membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Lalu yang selanjutnya, kajian pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kreativitas anggota dalam organisasi pendidikan, yaitu berisi tentang teknologi dapat memperluas wawasan serta memperlebar jangkauan anggota organisasi dalam berkarya. Selain itu, peserta belajar akan terangsang untuk belajar maju berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kecakapan yang dimilikinya. Pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi menuntut kreativitas dan kemandirian diri sehingga memungkinkan pengembangan semua potensi yang dimiliki. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Di era teknologi ini tidak dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan teknologi pendidikan dapat memiliki peran penting dalam pengembangan kinerja organisasi pendidikan. Dalam kajian di atas diketahui bahwa teknologi mampu menunjang suatu organisasi sehingga dapat berjalan dengan lebih efisien serta menutupi berbagai permasalahan dan keterbatasan yang dihadapi suatu organisasi. Dalam kajian di atas ditemukan bahwa teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam beberapa aspek, seperti pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi pendidikan, pemanfaatan teknologi bagi manajemen organisasi pendidikan, pemanfaatan teknologi untuk menunjang aktivitas organisasi pendidikan, dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kreativitas anggota dalam organisasi pendidikan. Dalam proses mengkaji kepustakaan ini, kami menemukan kendala, yakni literatur yang diperlukan sulit untuk ditemukan, sehingga membuat pembahasan kurang mendalam. Oleh karena itu, dalam berbagai pembahasan kajian dalam subbab yang ada, kami mengambil referensi dari penjelasan yang ada, baik yang bersifat tersurat maupun tersirat. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.